Pokoknya istri itu dimuliakan sedemikian rupa. Itu kewajiban suami. Sandangi, pangani, papani itu di pundak suami. Berarti yang wajib ngedangno suami. Sing wajib ngepel mah suami. Sing wajib ubah-ubah klambi suami. Sing wajib belanjani ngomai duit suami. Sing wajib mijeti istri suami. Istri itu kewajibannya cuma dua, taat kepada Allah, istri berbakti pada suami. Maka kalau suami ngelak jaluk gekno kopi, istri wajib gawekno. Gak oleh ngomel. Nek suami luwe adangno sego, maka istri gak oleh ngomel. Makanya panjenengan wae istri kalau mau masak, walaupun itu boten tugas jenengan, tapi niati untuk berbakti kepada suami biar mendapatkan surga. Ada seorang suami istrinya mekal-mekal ditonton wong akeh kok bangga. Iku lho sing nyangga dosa dudu istri itu. Suami ya, karena istri di bawah naungan suami. Suami itu harus penjemburu, jangan sampai istrinya dinikmati orang lain. Yang menikmati adalah suaminya sendiri, bukan suaminya orang. Harus wajib penjemburu istri suami demi kebaikan. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu yang pertama apa? Sholat. Setelah sholat, amalan apa yang sangat dicintai oleh Allah? Berbakti kepada kedua orang tua. Yang terakhir, tsumma ayyun, kemudian apa ya Rasul? Qala al jihad fi sabilillah. Kalau diterjemahkan secara saklek itu adalah berperang di jalan Gusti. Tapi jihad ada macam-macam, bisa jihad dengan jiwa, bisa jihad dengan harta, bisa jihad dengan kemampuan yang lain. Jenengan sekarang ini memakmurkan musola ini juga termasuk jihad. Karena sekarang kondisinya tidak perang, kecuali Indonesia sedang perang, dan na'udzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi perang di negeri kita. Amin, Allahumma amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah mushola Babu Salam Magersari Krian rahimakumullah. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama beristighfar kepada Allah, kemudian baca doa thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang nantinya kita pelajari dijadikan Allah menjadi ilmu yang manfaat barokah buat kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.
ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, susana bana wa umatina wa jaddatina wa ustadina wa masyayikhina, wa bil khusus mu'aliful kitab al-hadis as-sahih al-hadis as-sahih Bukhari, nafa'ana bi ulumi fid darani amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wa jamaah mushola Babu Salam Magersari yang telah mewakafkan hartanya untuk kemakmuran mushola ini, dan juga jamaah yang sedang berjuang untuk memakmurkan mushola ini. Mereka yang telah meninggal mudah-mudahan oleh Allah senantiasa diampuni segala dosa dan kesalahannya, mudah-mudahan diterima seluruh amal soleh, amal sedekah, amal jariahnya, dan mereka ditempatkan Allah di taman-taman surganya. Dan yang masih hidup ini mudah-mudahan tetap diberikan barokah umur, barokah sehat, barokah rezeki, istiqomah sampai akhir hayatnya, dan kelak kalau kembali pada Allah mudah-mudahan kita semuanya ini digolongkan menjadi hamba Allah yang husnul khotimah. Amin ya amin ya rabbal alamin. Dan juga yang menyaksikan acara ini secara online mudah-mudahan juga diberikan keberkahan umur, sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa la yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala sawaba. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, ternyata hari ini masih dipertemukan lagi oleh Allah di tempat yang insyaallah barokah ini, walaupun hari ini penuh dengan drama. Saya cerita sebentar. Tadi pagi saya ngaji di markas marinir tentang bahwa meneladani akhlak Rasulullah, bahwa kanjeng Nabi itu diutus untuk rahmatan lil alamin. Nah, saya ada yang bertanya, sang komandan itu bertanya tentang memelihara burung. Bagaimana burung itu dimuliakan, dikasih makan dan dikasih minum, pokoknya jangan sampai ditelantarkan. Nah, hari ini, hari Senin ini, saya ada jam ngajar itu, pulang habis asar sampai di rumah jam 4. Saya lihat, saya tinggal umroh, burung-burungnya acara kemarin maulidan itu terbengkalai. Akhirnya tak rambut kabeh iling omonganku dewe. Jangan sampai minumannya kehabisan, jangan sampai makanannya juga kehabisan. Saya punya sekitar 12 atau berapa itu. Nah, sampai jam 5 cuma jaga keluarga yang masih di TPQ biasanya bangunin. Dalam arti apa? Jam 5 rek, lumayan seperempat jam tak apa. Jadi saya leye-leye dijujukan, leye-leye, nggak ada niatan tidur, leye-leye. Ternyata yang di TPQ itu nggak langsung pulang. Ada salah seorang ustadz yang baru pulang dari rumah sakit, dan ustadz-ustadzanya pada menjenguk. Akhirnya pulangnya ngepres maghrib. Nah, di situ mulai drama. Ketika azan, saya langsung mencelat tuh. Langsung mandi, langsung sholat, iskatik jamaah, sholat nih ngomong, tak teleponin satu-satu nih. Apa Didi tak telepon, nggak diangkat. Ustadz Rudi tak telepon berdiri nggak diangkat. Akhirnya saya ketemu ada murid saya ini, Rangga ini. Itu. Ini nih arek nom mesti nyekel HP terus. Nah, saya voice dan dijawab G. Akhirnya saya tenang berangkat tadi.
Insya Allah nunggu nanti. Nah itu ceritanya kayak gitu. Ya semua yang kita omongkan kadang menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Ngoten ya. Pun judulnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi beliau bertanya kepada Kanjeng Nabi, Ayul amali ahabbu ilallah. Kanjeng Nabi, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala Kanjeng Nabi mengendika ngeten, as-sholatu ala waktiha. Yang pertama, sholat pada waktunya. Berarti amalan yang paling dicintai oleh Allah itu yang pertama apa? Sholat. Dalam riwayat yang lain di situ ada fi awalil wakti, sholat di awal waktu. Yes. Maksudnya apa? Sholat ini itu memang sesuatu amalan yang tidak dan bagaimanapun jangan sampai ditinggal. Dan orang menjalankan sholat ini macam-macam. Ada yang di awal waktu, ada yang di pertengahan, ada yang akhir waktu. Karena sholat ini kan ada batasan waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Duhur itu kalau dalam ilmu fikih, dalam kitab sulam, ketika matahari sudah tergelincir. Jadi ketika barang ini sudah kelihatan ayang-ayang, itu sudah masuk waktu duhur. Kemudian akhirnya batas akhir waktu duhur ketika bayang-bayang itu melebihi panjang dari benda, karena pada saat itu masuk waktu asar. Jadi kalau masuk waktu asar, bayangannya lebih dari panjang benda. Asar terakhirnya kapan? Ketika matahari sudah tenggelam, gurub. Gurub itu matahari tenggelam. Pas kemudian itu masuk waktu maghrib. Kapan terakhir waktu maghrib? Ketika hilang, karena matahari tenggelam itu muncul merah, semerat mega yang mencorong, karena matahari tenggelam kan warna merahnya masih keluar. Itu kalau sudah hilang berubah menjadi hitam, baru masuk waktu isya. Yang terpanjang yaitu waktu isya. Kapan terakhirnya? Sampai subuh, terbit fajar siddiq. Nah, dari waktu ini ada yang awal, ada yang tengah, ada yang akhir. Kalau dalam riwayat, dalam hadis awalil waktu, maka ketika kita mendengar adzan, mensegerakan diri menuju masjid untuk menjalankan sholat berjamaah. Ketika masuk waktunya, itu akan mendapatkan keutamaan. Kalau misalnya di tengah waktu, masih boleh atau tidak? Boleh. Kalau di akhir waktu mepet, boleh atau tidak? Boleh. Yang awal waktu itu utama, yang tengah itu tidak mendapatkan sunnah, yang akhir jadi makruh. Hanya kan ono sing rodok nakalan. Kok tak terakhir nih, duhure menjelang asar, bahkan mohon maaf, ketika Allahu Akbar krungu adzan asar, boleh nggak masuk waktu duhur ini? Boleh, sah nggak sholatnya? Sah, karena dia niatnya ketika waktu duhur. Di tengah perjalanan sholat masuk waktu asar, tapi hukumnya makruh. Sah dipahami nggih? Nah, kadang orang mepet, ya boleh tetap sah, karena di sholat itu di waktunya, bukan di lain waktu. Yang tidak sah itu adalah ketika sholat duhur jam 11 durung masuk waktu duhur, ya gak sah, karena syarat sahnya sholat itu masuk waktu sholat. Nggih. Nah,
dari sini kula jenengan sedaya niki, kita semuanya itu memang mengejar amalan yang utama. Itu amalan kalau memang kedengaran adzan segera beranjak untuk menjalankan sholat. Yang menjadi pertanyaan, kadang di daerah tertentu adzan itu enggak pas. Contoh di daerah, saya pernah itu daerah Jombangan sana. Jadi zuhur itu agak lambat. Zuhur tak asarnya gitu. Asar, nunggu orang pulang dari Nah terus awal waktunya yang mana? Gitu. Misalnya yang lain adzannya jam 3 sesuai. Di sana adzannya jam 4. Apakah orang yang sholat jam 4 itu awal waktu? Patokannya nopo? Adzan. Itu. Makanya kalau hadis ini, amalan yang dicintai oleh Allah itu adalah sholat di waktunya. Berarti jangan sampai meninggalkan sholat. Kenapa kok sholat ini sangat dicintai? Spesial sholat itu. Perintahnya aja langsung ketika Mi'raj, langsung. Dan menjadi umat Kanjeng Nabi ini diskonnya banyak. Awalnya berapa? 50. Kebayang tak badan? Sholat 50 kali sehari. Ayo coba jenengan renungkan. 24 jam jenengan dipakai sholat 50 kali. Kok bekerja tak badan? Kok berturu tak badan? Kok berngonoan tak badan? Kak kober. Kayak ngene langsung Allahu Akbar, gak kober. 50 kali 24 jam. Saya sempat ngitung kalau 50 kali itu kalau setengah jaman aja itu mantap 48 kali. Nah itu akhirnya maka guyonan nih kita itu berutang budi kepada nasihatnya Nabi Musa. Nabi Musa itu saking sayangi loh pada umat Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi dalam bahasa yang mungkin lebih dalam. Tapi nek mafhum mukhalafahnya ngenyek umat Kanjeng Nabi Muhammad. Satu sisi gitu. Tergantung dilihat dari arah mananya. Tapi bagaimanapun Nabi Musa itu melihat Kanjeng Nabi umat jenengan itu mboten kira kuat. Bahasanya kan ngenyek kan? Rodok ngenyek. Tapi itu sayang. 50 kali sehari itu nggak kuat. Ya memang betul. Akhirnya minta kepada Allah diskon. Diskon berapa? 5. Sudah didiskon Kanjeng Nabi, sambun. Jadi berapa? 45. Masih nggak kuat itu. Nah kita ini ngenyek ya. Tapi nggak ngenyek, ini sayang ini. Akhirnya minta lagi 40. Berapa? 40. Aku kuat itu. Sampai kembali berapa kali itu? 9 kali. Bayangin usahanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi kita umatnya biar nggak terlalu terbebani. Itu 9 kali menghadap kepada Allah hanya minta diskon. Sampai pada akhirnya dapat 5. Berapa Kanjeng Nabi? 5. Nggak kuat itu. Cik dinyek, gak kuat. Akhirnya Kanjeng Nabi napa? Gak mau kembali karena malu. Mboten. Kanjeng Nabi Musa, saya malu. 5 aja. Loh. Jadi 5 lho wis diskon. Lah ya kok ana umat Kanjeng Nabi Muhammad 5 njaluk diskon maneh gitu. Halo, nggih mboten? Maghrib ambek isya tok salate. Kadang yo maghrib tok. Zuhur, asar hilang. Jadi sing ketok salat itu cuma maghrib. Dalam makanya ada istilah subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Kapan salate? Lho kapan salate? Subuh kepadangan, duhur kerepotan, asar perjalanan, maghrib kepegelen, isya
keturunan salat endi. Nah, maka dalam hadis yang lain as-sholatu ra'sul ibadah. Jangan paham ra'sun itu artinya apa? Kepala. Kepala. Sholat itu kepalai ibadah. Manusia di identitas dirinya itu siapa, A, B, C, D, itu dilihat dari badan atau kepala. Yang membedakan kita dengan yang lain badan atau kepala? Kepala. Makanya kalau foto KTP yang difoto bukan badan tapi kepala. Foto paspor yang difoto bukan badan tapi kepala. Yang membuat ganteng nggak ganteng itu dilihat dari kepala. Cantik gak cantik dilihat dari kepala. Ada istilah lucu, wajahnya nggak cantik, badannya yang hoi. Akhirnya istilahnya BMW, body mengalahkan wajah. Pun tak tutup kono kok tadi ngeres. Jadi sholat ini jangan sampai ditinggal, karena ini juga termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah. Apalagi kalau bisa panjenengan sholat di awal waktu. Kalau bisa sholat secara berjamaah. Berat. Ada survei. Ini yang nyurvei ini petugas kerohanian masjid. Kerohanian rumah sakit. Ternyata di antara pasien-pasien yang meninggal di rumah sakit yang dituntun oleh dia, yang mampu lancar mengucap kalimat la ilaha illallah, itu nggak ada 10% dari 100% tadi. Usut demi usut, setiap itu ditanya. Jadi pihak kerohanian ustadz atau apa itu pembimbing kerohanian di rumah sakit tadi menyimpulkan, pasien-pasien yang meninggal dengan menyebut kalimat la ilaha illallah itu ternyata amalannya hampir mirip. Satu, yang bersangkutan mempertahankan sholat di awal waktu atau sholat berjamaah. Itu yang pertama. Jadi nek sholatnya dilewer, talkinane dilewer. Karena nanti yang dilihat, yang diperebutkan oleh setan itu adalah di akhir hayat kita. Jadi penentuan itu di akhir. Makanya ada istilah husnul khotimah dan su'ul khotimah. Di sini penting keluarga yang mampu menalkin. Keluarga yang mampu menalkin. Jenengan sebenarnya talkin apa betul sih? Talkin itu bimbing, BCI. Karena apa? Karena di sini rebutan antara setan itu. Setan itu dengan macam-macam bentuk itu, memberikan jaminan, memberikan iming-iming, seharusnya. Akhirnya apa? Kalau kita ingatannya itu cenderung lupa kepada Allah, ingat itu hilang. Berarti bisa jadi su'ul khotimah. Kalau dulu itu, kalau bahasa pendidikan itu dulu ada etanas. Nasi piare isok sekolah nindi itu ditentukan dinilai danem, gimana? Dulu. Sekarang turu ae isok lulus. Nilai seberapapun, sing penting ide karo sekolah isok melebu. Dulu itu pokokan kalau mau etanas itu tirakatan, wah sinau dan sebenarnya. Kenapa? Kalau nilainya ini jelek nggak akan bisa masuk. Kalau saya dulu kan setelah SD, SMP, prioritas pertama di Krian SMP 1 Krian. Danem tertinggi kudu SMP 1 Krian. Engkau sisa-sisanya melebu SMP 1 SMP Negeri 2. Masih belum ada SMP Negeri 3. Gimana? Nah, SMA juga kayak gitu. SMA sini cuma 1, SMA Negeri 1 Krian. Belum ada Wonoayu, belum ada Tari. Pokoknya danemi kok nutut bisa keterima. Kalau danemnya besar bisa milih sekolah di mana. Itu dulu. Sekarang guru ngasih nilai murid jelek
dimarahin. Halo, gimana? Makanya arek-arek turu aja dinilai apik pisan. Itu sekarang, dan mudah-mudahan insya Allah berubah lagi nanti setelah dikritik Pak JK. Sekarang, jadi pertama survei itu yang membuat orang itu pasien ini bisa menyebut dengan lancar la ilaha illallah adalah si pasien ini selama hidupnya menjaga sholat on time dan itu sholatnya berjamaah. Makanya jenengan kalau sudah terbiasa jamaah enggak jamaah rasanya kain. Kalau biasanya ke masjid ke musola kok gak nang masjid gak nang musola rasanya kain. Makanya kalau ada orang yang istiqomah jamaah di masjid musola tiba-tiba yang bersangkutan sakit walaupun dia nggak datang karena udzur karena gak bisa datang maka sholatnya di rumah dia karena istiqomahnya sebelumnya dia dinyatakan dicatat sebagaimana orang yang sholat berjamaah di masjid dan musola. Itu kalau istiqomah. Karena dia bertekad, saya ini mau datang ke masjid, ke musola, tapi saya nggak mampu. Tapi akhirnya dimampukan oleh Allah sembuh, datang lagi ke masjid. Maka selama fatrah, jadi waktu yang senggang karena dia tidak mampu datang ke masjid musola, karena sebelumnya dia ke masjid musola jamaah, ini sholatnya walaupun di rumah dicatat menjadi sholat berjamaah di masjid dan musola. Itu enaknya yang istiqomah. Memang istiqomah itu abdalu minal karomah. Istiqomah itu membuat orang itu lebih utama dari karomah. Dari istiqomah muncul karomah nanti. Oke, bon. Yang pertama apa? As-sholatu ala waqtiha. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya tak minum. Sebelum saya lanjutkan. Samun? Monggo, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, alhamdulillah, diingatkan ini. Nih. Summa ayyun qala birrul walidain. Setelah sholat, amalan apa yang sangat dicintai oleh Allah? Berbakti kepada kedua orang tua. Sholati gedu tapi nang wong tua wani akhirnya terhalang untuk dapat husnul khotimah, terhalang untuk mendapatkan surganya Allah walaupun sholati gedu. Jangan pernah mendengar ceritanya Sayyidina Alqamah. Sahabat Alqamah ini ahli ibadah, mesti jamaah dengan kanjeng Nabi. Tapi gara-gara menyakiti hati ibunya, bukan Alqamah yang nyakiti sebenarnya, karena Alqamah lebih memilih istri daripada ibu. Kemudian ibunya tersinggung. Gampang-gampang ngeten. Ono jajan, di situ ada istri, di situ ada ibu. Nah ini biasanya bingung ini. Ditawakno dhisik ndi istrine, ditawakno nang istrine, ta ditawakno nang ibune. Ayo kira-kira ning ndi? Istri ta ibu? Oh, bingung. Ayo, rata-rata sampean duwe jajan, ono istri, ono ibu, tawarno ndi? Angel. Gimana? Angel. Rata-rata ditawakno bojone dhisik. Nah, itu. Akhirnya sang ibu apa namanya iku? Nelongso. Anak sing tak lahirno meletek teko aku. Cilik tak gedekno, tak rawat. Bareng duwe bojo aku diduakan longso. Nah ini hati-hati. Ustadz gimana dulu? Ya tak praktek nih. Semua berkat dari saya hasil dari ngaji. Istri saya nggak berani buka sebelum almarhum ibu saya buka.
Amplopan itu yang lebih paham berapa isinya adalah ibu saya daripada istri. Sampai hari ini istri saya jarang dan hampir tidak tahu berapa besar amplopan yang saya terima. Kok enak Ustaz? Sing penting apa kebutuhannya terpenuhi. Enak di? Enak teman-teman? Daripada tak kekno iki Dik engko aturan listrik bayar kini, sekolahnya bayar kini, iki bayar iki tambah pusing. Sing penting butuh iki, tuku iki, tuku iki, terpenuhi kabeh. Halo? Enak di? Nggih. Sampai detik terakhir almarhumah ibu saya meninggal itu. Hari itu hari Minggu, malam Senin. Saya ada ngaji ditarik tasakuran umroh. Masih ada YouTube-nya. Nah, pulang ngaji ditarik, ada jamaah keraton yang mau datang ke rumah. Sudah nunggu, Ustadz pulangnya jam berapa? Karena kan hari raya kan itu ya, hari raya. Tanggal berapa? Tanggal 9, 8 Syawal. Jadi jamaah di Sidomukti itu mau datang silaturahim, sawalan. Jangan tunggu saya perjalanan pulang. Nah, saya pulang, jamaah dari Sidomukti sudah nunggu di rumah. Dan saya lihat di rumah semuanya sudah pada tidur. Ibu saya tidur, istri tidur, anak saya perempuan dikeloni ibu saya. Kemudian berkat saya taruh di meja. Sampai pagi, sampai ibu meninggal, nggak tersentuh itu. Dan istri saya nggak nyentuh, karena ibu belum sampai meninggal. Gampang tak angel kayak gitu? Angel, kenapa? Di saat seorang anak, seorang suami mendahulukan istrinya, ibu tersinggung. Di saat seorang anak atau suami ini mendahulukan ibunya, ini berhadapan dengan cemberute istri. Nah, itu kalau istri yang nggak paham. Istri yang paham, istri akan membantu suami untuk memuliakan ibunya atau ayahnya. Karena kewajiban anak laki-laki itu sepanjang masa kepada ibu atau orang tua laki-laki. Sementara seorang wanita ketika sudah diserahkan kepada suami, maka si wanita ini berbaktinya yang diutamakan adalah kepada suami. Terus orang tuanya ya harus ngalah. Loh lah enak lah Ustaz. Orang tua si wanita sudah digantikan oleh Allah dengan tameng dari api neraka balasannya. Makanya kalau ada orang tua punya anak wanita, mendidiknya dengan baik, mengantarkannya sampai jenjang pernikahan, menyerahkan kepada laki-laki yang baik, maka sudah diganti dengan tameng hisnun minannar, sitrun minannar. Maka jangan berkecil hati yang punya anak perempuan. Saya pahami nggih? Tapi kalau punya anak laki-laki tetap terus sampai orang tuanya meninggal. Makanya suami tetap berbakti pada orang tuanya, istri berbakti pada suami. Berarti istri membantu suami untuk berbakti pada orang tua. Suami yang baik, walaupun anaknya diambil, dikasihkan, tetap menganggap orang tuanya istri tetap orang tua, tidak membeda-bedakan. Kadang anaknya digondol, wong tuane ditinggal. Itu suami yang tidak baik. Halo, ini berat napa angel? Nah, sebenarnya paling enak itu wanita. Karena yang berkewajiban memberikan sandang, memberikan pangan, memberikan papan adalah suami. Berarti yang wajib ngedangno suami. Sing wajib ngepel oma suami. Sing wajib ubah-ubah pandi suami. Jangan marah Pak. Gitu nggih? Sing wajib mijeti istri suami. Pokoknya istri itu dimuliakan sedemikian rupa. Itu kewajiban
suami. Sandangi, pangani, papani itu di pundak suami. Enak ta mboten istri? Enak. Sing wajib belanjani mai duit suami. Enak ta mboten? Enak. Istri itu kewajibannya cuma 2 kalau ingin masuk surga: taat kepada Allah, sholat 5 waktu, taat kepada suami. Maka kalau suami ngelak jaluk gekno kopi, istri wajib gawekno. Gak oleh ngomel. Nek suami luwe, Dek adangno sego, maka istri gak oleh ngomel berdua. Ustaz. Makanya panjenengan wae istri kalau mau masak, walaupun itu boten tugas jenengan, tapi niate untuk berbakti kepada suami biar mendapatkan surga. Ini ono istri dikongkon bojone dik kena kopi di tangan nggo tokon-kokon. Lha dhewe. Nah, berarti itu sudah durhaka kepada suami. Nah, nek suami ini ngaplokan, itu adalah suami pengkhianat. Oh, nek kaplok dhewe yo tukokno pertalit jobong ngono kan. Jadi gini. Kalau ada suami yang main hakim sendiri, yang diktator, yang sampai moro tangan, mohon maaf, itu sudah termasuk satu munafik kelas kakap. Nah, kan sudah janji pada mertua. Orang tuanya istri kan secara nggak langsung kan ngomong gini, ini anak saya sejak kecil saya rawat dan tidak pernah sengsara. Maka ketika menjadi istrimu jangan kamu dia buat sengsara. Semua kebutuhannya tak penuhi. Maka setelah menjadi istrimu jangan sampai kebutuhannya kekurangan. Sanggup Pak. Udah tak serahno. Angkah tuka wa zawajtuka bibinti bimahrin, padahal mahari ya murah. Mahari 1.000 seumur hidup. Gimana? Nah, kok di tengah perjalanan istrinya ditelantarkan, bahkan istrinya dikerasi, istrinya disakiti hati dan fisiknya, itu termasuk pengkhianat. Tempatnya pengkhianat tidak ada lain, karena dia termasuk munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasir. Munafik itu tempatnya di neraka paling dalam, tidak ada satupun yang mampu menolongnya. Na'udzu. Makanya ya berat sebenarnya laki-laki itu. Beratnya di mana? Kalau istri sudah diserahkan kepada suami, kemudian istri tidak sholat, suami kok tidak negur, dosane sing nanggung suami. Gak sholat wis sampai tanggung kok ngono lan. Ketika si wanita ini belum nikah, si anak gadis ini kok nggak sholat, maka orang tua atau sang ayah itu yang bertanggung jawab. Berat loh nalangi. Tapi panjenengan nek marah harus dalam hal yang memang wajar. Karena istri mungkin nggak mau sholat, ya jangan tuturi. Dek sama tak jak sholat kok gak gelem. Tak tukar tambah loh. Wani tambahan. Wani ya, gak mungkin. Makanya saya kadang heran ada seorang suami istrinya megal-megal ditonton wong akeh kok bangga. Iku lho sing nyangga dosa dudu istri itu. Suami ya, karena istri di bawah naungan suami. Suami itu harus penjemburu, jangan sampai istrinya dinikmati orang lain. Yang menikmati adalah suaminya sendiri.
bukan suaminya orang harus wajib mencemburu istri suami demi kebaikan. Tapi nek cemburu buta ya secimane ceritanya. Gimana? Tahu cemburu buta? Tanpa alasan. Si istri cemburu buta sama suami. Suami mulai merol jambungi klambine. Iki minyak sapa iki, Mang? Wah, didelok ana rambutnya ta. Rambutnya siapa ini? Tambah sekalian aja dikasih CCTV. Nggih, pun ada yang ditanyakan. Nah, jadi birrul wanita ini memiliki posisi yang kedua. Walaupun sholat getu, tapi nang wong tua wani durhaka, maka dia tidak ada tempat di sisi Allah. Ini kalau kadang sering kalau sampai nonggi, kalau hidup kita itu kok gak nyaman, hidup kita itu kok gak barokah, kok kesulitan ekonomi, kok ruwet, akeh masalah, usaha-usaha itu nggak pernah berhasil, usaha ini gagal, usaha itu gagal. Itu jangan lihat orang lain, jangan nyalakan orang lain. Tolong dipetani alae. Bisa jadi yang pertama sholat kita yang amburadul, makanya hidup kita juga ikut amburadul. Dalam. Nggih, monggo. Kita kan bepergian jauh. Nggih. Kita jamak kosong maghrib sama isya. Waktunya di maghrib. Maghrib 3, isyanya 2. Nggih. Setelah itu selesai, langsung kita sholat witir. Nggih. Soalnya kita sudah melakukan sholat itu. Nggih. Ada yang melakukan boleh sholat. Nggih. Nggih. Ngeten. Ada jamak takhir. Maghrib sama isya. Sebentar. Kira-kira yang didahulukan maghribnya dulu atau isyanya dulu? Nah, kalau jamak takhir boleh kedua-duanya. Karena apa? Maghrib ditaruh di isya. Boleh isya terlebih dahulu baru maghrib. Boleh maghrib terlebih dahulu baru isya. Itu khusus untuk jamak takhir. Tapi kalau jamak takdim, maka isya ditaruh di maghrib, otomatis maghrib harus dilaksanakan terlebih dahulu. Setelah itu isya. Nah, sholat witir itu kan sholat malam, sholat yang dilakukan setelah sholat isya. Maka ketika panjenengan jamak takdim, ini jamak takdim tak jamak jamak kosong takdim takhir takdim, isya ditaruh di maghrib, otomatis selesailah sholat isya. Bagi siapa? Bagi orang yang sudah melaksanakan tadi. Maka orang tadi mau sholat witir, silakan, karena dia sudah selesai sholat isya. Bagi dia, bagi orang lain yang belum sholat isya, ya enggak boleh. Paham ya? Ada yang lebih diamankan, sholat witir engkau ditaruh ke bengi, habis sholat tahajud, paling aman. Tutup omah jam 9, dia sudah sholat isya karena di jamak takdim. Dan jenengan kalau bepergian sholat jamak qashar itu jangan menjamak ketika di rumah, harus masih dalam kondisi musafir. Paham nggih? Jenengan sholat apa, Bu? Sholat iku jamak takhir maghrib tak taruh di isya di rumah. Ya statusnya bukan musafir lagi. Sebelum sampai rumah silakan jamak. Jadi nanti di rumah sudah nggak sholat lagi. Paham ya? Nah, misalnya jenengan napa jenis lunga ning di tutup omah diperkirakan jam 8 malam. Maghrib turun sempat. Akhirnya, nah sebelum sampai rumah, intinya sebelum sampai ke Korea. Korea itu apa? Korea itu bukan hanya desa. Patokannya namanya Korea. Itu adalah di saat di situ ada pasar, di situ ada kepolisian, ada hakim, berarti tingkat kecamatan. Jenengan jangan sholat di satu kecamatan di tempat tinggal jenengan. Misalnya kecamatan Krian, jenengan pulang, jangan mampir di masjid Kauman, karena panjenengan sudah nggak musafir.
Bang, intinya kecamatan, intinya Korea nanti maksudnya dalam ilmu fikih itu adalah daerah yang di situ ada qadhinya, ada syurtonya, ada suknya, jadi ada hakimnya, ada KUA-nya, ada polisi kecamatan, satu kecamatan lah istilahnya. Kan satu kecamatan kan mesti ono polsek, koramil, KUA, gimana? Terus ada pasarnya, setiap kecamatan kan ada. Nah, berarti solusinya dengan kalau ingin jamak, takhir atau takdim, takhir nih, takhir, iya nggak apa-apa, takhir atau takdim harus di luar kecamatan di mana jenengan tinggal. Kalau kita tinggal di Krian, maka pilih masjid yang di luar kecamatan Krian. Nah, beda, betul. Loh, Masjid Mbah Zainal Abidin kecamatan apa nih? Nah, nggih boleh itu. Nggih betul. Nah, itu mensiasati hukum fikih. Dalam? Waktunya mepet gitu, Ustaz. Ya, napa? Waktunya kan mepet mau habis, seperti mau asal ya habis mau habis. Gitu. Padahal sebelum sholat duhur asar maghrib. Belum asal belum. Terus asar belum. Tapi kentekan waktu maghrib ngoten, mau masuk maghrib. Di bagaimanapun ya namanya darurat udah nggak bisa dibahas. Darurat itu hukum nggak berlaku sudah. Wong yang haram bisa jadi karena tapi nggak boleh disengaja. Paham nggih? Aku sih oleh mangan ulo, aku tak nang alas saya rek ngono. Gak nggo apa-apa. Gak boleh disengaja. Ngoten nggih Bang nggih. Nggih wis. Nggih, monggo. Nggih. Dulu kan sudah jelas pakai seseorang tidak bersyarat adalah identik dengan pedagang. Dulu. Karena wanita lain. Apakah disamakan? Karena ini orang bepergian dengan dialog atau rekreasi. Apa tidak bisa disebut sebagai musafir? Musafir itu keluar rumah untuk kebaikan, bukan untuk maksiat. Keluar rumah ke Surabaya, ke Malang atau yang jaraknya sudah melebihi batas musafir 96 kilo. Misalnya jenengan ke Semarang, niatnya mau ngerampok, itu gak dikategorikan musafir yang boleh mengambil rukhsah jamak qasar. Nah, rekreasi itu musafir. Bahkan ada perintah kul siru fil ardi. Katakan bertebar atau berjalannya di muka bumi ini, lihat fenomena alam, lihat kejadian sebagai pelajaran. Tapi anehnya, biasanya kalau musafir itu wong itu nek numpak bis mesti turu. Padahal kan dilihat kelihat di tengah jalan, oh iki ono iki rek ono iki ngoten ya. Ada orang itu nek neng dindi naik bis langsung melek-melek tutup goni. Ya enggak masalah. Akhirnya ronggone tok, enggak apa suasana dan yang terjadi di jalan. Kecuali pas pulang, kok dindi nek lunga mulai mesti meneng kabeh. Nggih, pun. Yang terakhir, summa ayun, kemudian apa ya Rasul? Qala al jihad fi sabilillah. Kalau diterjemahkan secara saklek itu adalah berperang di jalan Gusti. Tapi jihad ada macam-macam, bisa jihad dengan jiwa, bisa jihad dengan harta, bisa jihad dengan kemampuan yang lain. Jenengan sekarang ini memakmurkan musola ini juga termasuk jihad. Karena sekarang kondisinya tidak perang, kecuali Indonesia sedang perang, dan na'udzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi perang di negeri kita. Amin, Allahumma amin. Nggak bisa kebayang kalau kita tinggal misalnya kayak di Gaza, di Rafah, nggak bisa ngaji, sholat aja nggak bisa, dibom balak-balik kiri ngoten, mangan bingung, gimana?
Nah ini kula jenengan bersyukur dan harus berdoa terus muga-muga negara Indonesia ini aman terus, amin. Aman dan tidak ada peperangan lah. Amin Allahumma amin. Ngoten nggih. Nggih wis, ayo kita berdoa. Mudah-mudahan karena cik mambu-mambu cari ini cik telung dino. Saya kembali itu Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oh, hari keempat ini. Mudah-mudahan barokahnya Mekah Madinah panjenengan tetap diberikan panjang umur, sehat walafiat. Yang sedang sakit-sakit mudah-mudahan diambil penyakitnya oleh Allah. Yang lagi punya masalah mudah-mudahan diberikan jalan keluar. Yang masih rezekinya seret mudah-mudahan dilapangkan, dimudahkan oleh Allah. Yang ingin ke tanah suci mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah SWT. Al-Fatihah. Iya karena beliau nasta'in suratul mustaqim suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ngapunten nggih menawi wonten lepatipun subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.